Makanya kami di dalam satu masjid contohnya menjadi percontohan beberapa waktu yang Pak Yusuf kalah hadiri itu Bapak dan Ibu sekalian, dia punya 9 bendahara yang masing-masing punya tugas dan fungsinya berbeda-beda. Ada yang khusus bendahara menangani masalah gaji. Salah satu masjid, kenapa saya katakan menjadi contoh Pak? Itu gajinya standar UMK. Kalau nggak salah di dalam 1 bulan merbotnya dapat gaji 4.900.000. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu yang hadir semua, kelihatan udah cerah gitu ya. Tadi udah menerima, cuma uangnya berbeda ya. Uangnya lembarnya besar-besar sekali. Tadi Pak Ahmad dari Cimanggis kelihatannya agak berat sekali membawa uangnya ya, lebar-lebar seperti itu. Jadi pada hari ini kita melakukan kegiatan sebagai salah satu upaya Dewan Masjid Indonesia yang menjadi visi ingin memakmurkan dan dimakmurkan ya. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan-kegiatan dalam kerangka itu. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Di sini ada Pak Imam Daruqutni, Sekjen PPDMI. Kita sangat berterima kasih sekali hari ini bisa hadir atas kesibukan-kesibukan beliau menyempatkan DMI Kota Depok dalam melakukan kegiatan pada hari ini. Kemudian ada Pak Tony dari BSI yang nanti akan menyampaikan terkait dengan bagaimana BSI Bank Syariah akan membantu masjid-masjid dalam mengelola keuangan. Jadi mungkin nanti silakan saja kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pengelolaan keuangan bisa disampaikan. Kemudian tidak lupa ada Pak Kiai II Naseri sebagai DMI Kota Depok. Sebelumnya saya ingin menyampaikan rasa hormat saya atas kehadiran pada hari ini Syekh Iqbal, sesepuh kita, orang tua kita. Mudah-mudahan kita doakan selalu panjang umur, sehat. Amin, amin. Baik, terima kasih. Jadi pada hari ini kita memang pelatihan manajemen masjid berbasis digital. Jadi memang masjid sebagai pengantar akan saya coba bacakan dari sebuah tulisan. Masjid memiliki posisi dan fungsi paling strategis dalam Islam. Selain sebagai sebuah rumah ibadah, masjid juga merupakan lembaga pendidikan dan pengembangan ekonomi umat Islam. Namun dalam pelaksana sekarang kita masih menjumpai bahwa masjid-masjid kurang maksimal difungsikan. Berbagai upaya baik pemerintah maupun organisasi-organisasi masyarakat juga perusahaan-perusahaan telah berupaya juga supaya bisa memaksimalkan masjid sesuai fungsinya. Namun upaya-upaya tersebut belum dapat terdistribusi secara luas. Salah satu faktornya adalah masih lemahnya sistem informasi masjid. Perkembangan teknologi informasi sekarang ini sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan ini. Namun penerapan IT pada lembaga-lembaga keagamaan seperti masjid, pada pesantren, juga madrasah masih sangat terbatas. Oleh karena itu pada hari ini DMI Kota Depok menginisiasi supaya dapat menerapkan IT untuk memudahkan kita dalam mencapai visi kita untuk memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Mungkin sebagai pengantar pertama Pak Kiai akan menyampaikan ya sebagai prolognya terkait dengan manajemen masjid. Silakan Pak. 10 menit Pak Kiai ya. Sudah ada muncul di tengah-tengah masyarakat Kota Depok, ada gerai-gerai kecil memang di situ. Upaya kita awalnya ada dalam rangka menjawab permasalahan yang ada di masjid. Kalau kita merekonstruksi apa yang kemudian pernah dilakukan oleh zaman Rasulullah, kalau menurut Pak Profesor Quraisyab itu ada sekitar 9. Salah satunya adalah masjid bagaimana bisa memberikan jawaban terhadap permasalahan ekonomi yang ada di masyarakat. Ini yang penting sekali. Jadi zaman Rasulullah sudah ada dulu, ada Baitul Mal.
Kalau sekarang kita sebut dengan Bank Syariah Indonesia. Jadi bank yang punya orientasi syariah. Nah ini upaya kita ke depan bagaimana kemudian kita semua kalau bahasa kita turun gunung, sama-sama kita memecahkan permasalahan itu dalam konteks ekonomi. Sekarang ini, kemarin kebetulan kami juga masuk di jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia. Terakhir kami mengeluarkan fatwa. Salah satu fatwanya adalah bagaimana kemudian dari dana zakat, wakaf, infak, sedekah itu akan bisa diberikan kepada masyarakat dengan tidak menyalahi aturan syar'i. Atau kalau dalam bahasa kita, fikihnya boleh kita berbeda-beda. Tapi di dalam penerapannya, kita harus punya dasar yang jelas. Kalau dulu, bahkan begini, dialog terjadi di kami. Biasanya masyarakat kalau menyedekahkan sebagian hartanya untuk diberikan ke masjid itu tanpa bicara. Dia sedekah saja sudah. Rata-rata kita begitu, apalagi di Jumat. Ada yang 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 50.000, 100.000. Dan kita nggak pernah bicara uang itu kita untuk apa. Yang penting uang kita sudah sedekah selesai. Tapi permasalahan yang muncul di belakang hari adalah jangan sampai kita salah mendistribusikan uang itu tidak pada porsinya. Ini yang perlu harus kita ketahui. Makanya ini formula yang seperti ini saya juga akan bincang-bincang juga nanti dengan unsur pimpinan dari BSI. Ketika orang mau menyedekahkan, masuk ke kris itu, dia harus punya niatan awal. Makanya kami di dalam satu masjid, contohnya, menjadi percontohan beberapa waktu yang Pak Yusuf Kala hadiri, itu Bapak dan Ibu sekalian, dia punya 9 bendahara yang masing-masing punya tugas dan fungsinya berbeda-beda. Ada yang khusus bendahara menangani masalah gaji. Ini ada Ustadz Musa. Salah satu masjid, kenapa saya katakan menjadi contoh, Pak? Itu gajinya standar UMK. Kalau nggak salah, di dalam 1 bulan merbotnya dapat gaji 4.900.000. Ada 4 orang atau berapa orang, Ustadz Musa? 6 orang. 6 kali 5 juta, udah 30 juta sebulan dia keluarkan. Ini sangat luar biasa. Dan ternyata ketika kami komunikasi secara intens kepada ketua DKM-nya, sengaja itu kita buatkan dengan 9 bendahara itu dengan macam-macam agar masyarakat tidak salah menempatkan sedekahnya. Oh, saya buat pembangunan masjid, tok selesai. Yang satu lagi menyedekahkan untuk pendidikan. Bahkan setiap tahun sebetulnya sebelum terjadi pandemi itu banyak yang diberikan umroh oleh Masjid As-Sa'adah Sukmajaya itu. Nah ini saya memberikan apresiasi. Kenapa kemudian dulu Pak Yusuf kalau saya arahkan ke sana ternyata luar biasa, Pak. Ya perputaran keuangan itu ratusan juta, ternyata masjid kecil, nggak besar. Tapi ternyata empati masyarakat yang ada di sekelilingnya itu sangat luar biasa. Karena kenapa? Uang yang diberikan langsung diberikan kepada masyarakat. Langsung diberikan kepada masyarakat. Kenapa sekarang kita mencontoh beberapa masjid yang ada di kita di Indonesia seperti Jogokarian. Kemudian kalau nggak salah terakhir Al-Ikhlas di Sragen, Solo. Kemudian Masjid Munzalan yang sekarang kalau nggak salah luar biasa. Kita datang Pak di bandara dijemput dengan Alphard luar biasa. Dari awalnya tidak punya apa-apa, asetnya sekarang sudah miliaran. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya pernah menyampaikan Pak selama 3 tahun kami roadshow di masjid-masjid itu, saya bilang begini, ke depan kita nggak perlu mengeluarkan proposal dalam rangka mengayuh donasi dari masyarakat. Kita contohkan saja, ketika di tetangga masjid ada orang sakit sebulan tidak ke masjid-masjid, wajar kalau kemudian kita paksakan DKM-nya untuk bertanya, kenapa bisa terjadi? Ditanya, Pak Usman kenapa? Sudah 1 bulan ini kok enggak? Iya suami saya, ditanya kepada istrinya. Suami saya sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sakit gitu. 1 bulan ini memang dia sudah tidak ke masjid lagi. Dia mau ngomong malu. Dia enggak ngomong terpaksa kondisinya seperti itu. Sehingga akhirnya DKM punya keputusan. Apa yang dilakukan? Sudah, Bapak bawa ke rumah sakit, kami tanggung jawab. Ketua DKM-nya punya keputusan seperti itu. Keluarlah nilai angka 25 juta untuk pembiayaan sampai sembuh dia. Akhirnya suara ini menggaung kemana-mana. Ketika gaungan suara itu didengar oleh masyarakat sekitarnya, bahkan tetangganya, yang terjadi apa? Luar biasa ketua DKM. Masjid, katakan masjid A atau masjid B. Orang sakit sampai sembuh dibiayai oleh apa? Oleh masjid. Tapi jangan salah penempatan, porsi zakat atau wakaf yang dikeluarkan memang khusus buat sosial. Nah jamaah sekalian yang terjadi apa?
berbondong-bondong orang datang ke masjid untuk memberikan sumbangsihnya, dananya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nggak keluarkan proposal. Orang tahu sudah, ternyata uang itu dikembalikan kepada umat, uang itu dikembalikan kepada Allah. Jadi nggak perlu proposal lagi, setiap kali ada kegiatan, mereka sudah bisa memberikan lagi kepada masyarakat yang ada sekelilingnya. Akhirnya sejahtera, yang tadinya sekolah, mereka terputus di tengah jalan, dibiayai oleh DKM. Kemudian orang sakit, ya orang mau nikah juga sama. Atau mungkin di sini ada yang mau nambah lagi, tinggal ngomong ke DKM. Kalau berani. Iya, kelihatannya Pak Akbar udah tunjuk tangan kelihatannya. Iya. Nah, fenomena seperti ini harus kita aplikasikan betul di tengah masyarakat. Agar kenapa? Masjid bukan hanya bagus pada sisi fisik yang kita bangun, tapi bagaimana kemudian memberikan impact positif pada sisi ekonomi, masyarakat bisa sejahtera. Kedepannya sudah tidak ada lagi orang miskin di tengah-tengah kota yang mereka sebetulnya berhimpitan dengan masjid. Itu yang kita inginkan ke depan. Ya, saya berharap yang hadir di sini DKM, pimpinan-pimpinan DKM ke depan punya empati yang sama. Bagaimana upaya kita ke depan, ya bisa ikut sama-sama merasakan pedihnya masyarakat dan kita bisa bantu, dan nanti dengan bantuan tersebut akan memberikan dorongan juga kepada masyarakat, mereka mau beribadah dengan baik. Mereka juga kalau sudah sehat, mampu dan seterusnya, mereka juga akan bisa membantu lagi, feedbacknya akan balik lagi. Bahkan ada satu contoh Pak, saya dengar dari sahabat saya, disekolahkan dia sampai dengan S3 doktor. Kemudian dia sekarang bekerja dan sekarang menjadi salah seorang direktur di sebuah kementerian. Apa dia bilang? Saya menjadi begini, saya menjadi seorang direktur, menjadi eselon 2 kata dia. Karena sebab saya dibiayai oleh DKM. Sekarang apapun yang DKM minta untuk saya, pala buat kaki, kaki buat pala, saya akan belain. Luar biasa. Ini yang kita inginkan ke depan. Kalau ini bisa dicetuskan, saya yakin tidak ada lagi orang-orang yang miskin, terutama di kalangan kita. Mungkin ini sekedar prolog saja, insya Allah kita dengarkan bersama nanti apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen dan juga dari BSI. Terima kasih, agar supaya sama Pak, saya ngomong Pak Sekjen tadi, Muhammadiyah dengan NU harus sama. Kalau Muhammadiyah itu wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi kalau NU, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Makanya saya sambut Pak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai atas paparannya. Jadi ada satu hal yang menarik yang perlu saya catat bahwa masjid harus dapat memberi efek positif untuk kesejahteraan di sekitarnya. Poinnya itu terus dilanjutkan, jangan salah cara ya untuk melakukan atau tujuan yang ingin capai tersebut. Jadi 2 poin itu yang menjadi catatan paparan Pak Kiai. Kita akan ada 1-2 pertanyaan atau usulan mungkin. Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mungkin bagaimana kalau dibuatkan satu program, satu masjid itu misalnya punya dana abadi 1 juta, 1000 masjid kan sudah 1 miliar, ya. Tapi itu akan ada magnetnya kalau dikelola dengan benar, jujur. Nah, itu nanti bisa meningkatkan ekonomi umat, penggunaannya dan lain sebagainya dimusyawarahkan. Mungkin kalau pengurusnya itu terjamin transparansi, saya kira masjid-masjid semua akan merespon dengan baik. Ya, kalau 1 tahun misalnya 3 kali, udah uangnya besar. Sehingga misalnya mana bangun masjid, mana bangun pesantren, mana ada yang sakit, mana ada yang ini benar-benar ke masyarakat yang membutuhkannya, insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya Iqbal. Mungkin langsung ditanggapi Pak Kiai. Terima kasih saya Iqbal kan yang sudah memberikan masukan buat kita sekalian. Saya pikir ini sebuah usulan yang sangat bagus Bapak dan Ibu sekalian. Jika saja satu masjid mereka berkomitmen. Memang nanti kita akan coba secara konsensus kebersamaan saya Iqbal. Kita akan buatkan satu lembaga yang ini bisa dipercaya. Ya, bisa dipercaya kita
transparan bersama-sama. Kalau memang ini bisa disepakati, ini ada 100 masjid yang hadir hari ini, kita punya komitmen saja. Karena memang itu dasarnya bukan uang kita. Uang yang disedekahkan oleh masyarakat kepada kita. 1 juta saja sebagaimana usulan tadi, kemudian kita akumulasikan untuk 1 bulan. Itu kan bisa 100 juta. Dan jika kita akumulasikan lagi dalam satu jumlah yang banyak, sekitar 1000, maka dana kita sudah 1 miliar dalam 1 bulan. Jika saja itu bisa kita lakukan. Nah, bergulir sekian banyak, maka ini akan sangat sekali bisa membantu apa yang menjadi program-program kita ke depannya. Insya Allah mudah-mudahan saya mau tanya kepada Ketua DKM yang hadir pada hari ini, apakah kira-kira setuju tidak? Kalau saya secara pribadi sangat setuju sekali. Setuju? Setuju ya? Allahu Akbar. Terima kasih masukannya. Insya Allah ini menjadi satu catatan kita dan kita masukkan di dalam program DMI ke depan insya Allah. Terima kasih Baik, terima kasih usulan yang sangat luar biasa menurut saya. Tadi memang poinnya transparan itu ya. Jadi dalam mengelola itu satu, jujur dan transparan yang utama. Karena ini uang bersama harus dipertanggungjawabkan bersama gitu ya. Jadi transparan harus diutamakan. Mungkin satu pertanyaan lagi yang bisa, silakan. Sebutkan nama dan asal masjidnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Saifuddin, Ketua DKM Masjid Al-Qawi. Terima kasih Kiai, saya Kiai Syekh Kan sudah hadir sedang ini. Yang ingin saya bukan komentar ya, yang saya ingin usulkan waktu bulan kemarin saya itu sudah pernah ke Joko Karian. Saya juga sudah pernah diskusi dengan teman-teman ACT, teman-teman DMI. Gimana sih caranya ini untuk mau memajukan masjid kami yang ada di Depok. Nah, di sini mungkin kita ini harus merubah paradigma Ustadz. Ya, karena berpikiran kita ini ngurus masjid itu 25%, ngurus yang lain itu 75%. Padahal kunci dari keberhasilan itu ketika saya dapatkan dari 2 masjid, dari Masjid Al-Falah, Pak Kusnadi, kebetulan kawan baik saya itu yang di Sragen, dan Ustadz Jazir, Muhammad Jazir juga Ketua Dewan Suro di Joko Karian. Coba kita para DKM ini, karena memang kan tugas kita kan berat, sangat berat, dan di sini memang bisa nggak kita di sini? Coba saya minta kepada Ketua DMI untuk memajukan UMKM. Karena UMKM ini saya lihat ini sangat signifikan untuk membangun umat di lingkungan masjid. Karena di sana juga ada 2 hari, Sabtu dan Minggu itu mereka itu mendapatkan voucher. Masjid jadi mengeluarkan voucher ini kalau nggak salah itu sekitar sampai 10.000 voucher, ada 100 voucher, 1000 voucher itu dia 100 voucher itu dengan harga 1 voucher itu Rp10.000. Jadi yang masuk ke masjid itu dikasih belanja di UMKM itu, jadi simbolis mutualisme gitu loh. Jadi sangat membangun sekali. Ini ada terobosan-terobosan seperti itu. Nah, saya di sini juga ingin minta kepada bapak-bapak senior ini, khususnya yang mesti saya kan baru anak kemarin nih, yang saya lihat itu sangat bagus Pak. Saya rasa sih kalau misalnya ini yang sekarang saya lihat ini banyak pengusaha yang tidur, yang tidak bisa digedor oleh pengurus masjid tadi. Ya, contohnya kalau misalnya sekarang nih, kalau kita mengadakan kegiatan, kenapa kita nggak turun sendiri gitu loh? Misalnya keadaan istilahnya kayak pengajian, kenapa sih kita nggak mau untuk konsumsinya kita yang mengeluarkan? Pengurus masjid tadi gitu loh, untuk mencontohkan kepada umat yang lain. Nah, ini itu dia untuk ingat ya. Pertanyaannya cuman itu, saya ingin coba dari Pak DMI, Ketua DMI itu coba menghidupkan UMKM lingkungan masjid, khususnya wilayah Depok. Itu untuk disosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini juga usulan Pak Kiai ya. Jadi memang kelihatannya gayung bersambut ya dari tadi Pak Syekh Iqbal kan terkait
dengan tadi ada pengumpulan dana yang nanti dipergunakan untuk apa gitu ya. Tadi ada usulan bagus juga, artinya untuk dipergunakan mengembangkan UMKM ya. Memang ada saya dengar masjid yang memang memberi voucher, terus masyarakat sekitar UKM bikin pasar kaget di situ, kemudian belanja di situ. Jadi saling menguatkan. Mungkin silakan Pak Kiai, ada yang ingin ditanggapi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya pernah diundang ke Masjid Al-Qawi ini. Ternyata memang kenapa Al-Qawi, Pak? Itu komplek militer di situ. Komplek militer yang alhamdulillah sempat juga terjadi gesekan karena memang pimpinannya dari militer, Pak. Di situ. Makanya alhamdulillah kemarin kita selesaikan masalah itu dan sekarang sudah tuntas, Pak ya. Sudah selesai alhamdulillah. Repot, Pak, kalau dengan TNI pada bawa pistol. Ya alhamdulillah. Ya, terima kasih usulannya. Kita sudah punya satu, Pak, DMI Mart. DMI Mart kita punya. Memang sekarang berjalannya tidak optimal karena memang saya sebetulnya mau mengangkat UMKM tadi. Siapa saja di antara kita punya produk dan produk itu hasil handicraftnya kita yang kemudian kita pasarkan, Pak. Kita pasarkan dan kita sudah punya ruko sendiri, sudah ada kita. Dan alhamdulillah sudah berjalan. Dari sini ketuanya Pak Kiai Saifuddin. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, sekarang ini belum berjalan secara optimal. Karena memang kita banyak keterbatasannya, Pak. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya kita akan bangun ini lebih baik. Dan insya Allah apa yang jadi harapan kita, Pak, ke depannya masjid ini di semua komponen yang ada bisa maju karena sebab munculnya UMKM yang berorientasi kepada pembangunan masjid dan juga kesejahteraan masyarakat. Terima kasih, Pak. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi catatan kita juga bersama. Baik, terima kasih untuk sesi pertama karena waktunya kita ada narasumber lain ya yang luar biasa yang kita harapkan nanti bisa memberi efek positif tadi yang Pak Kiai sampaikan untuk kesejahteraan sekitarnya. Aplaus untuk sesi pertama Pak Kiai. Untuk selanjutnya ke Pak Imam Darukunis selaku Sekjen PPDMI. Kita mohon arahan juga ke DMI Kota, ke DKM ya, untuk bisa seperti tadi memberikan efek positif terhadap sekitarnya. Silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa ba'da hamdillahi bi jami'i mahamidih. Salatullahi wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabiyyihi wa rasulihi wa alihi wa sahbihi wa alaina jami'an min tabi'ihi wa atba'ihi. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Syekhuna, guru kita Syekh Iqbal Khan yang saya hormati. Kami berdekatan di Jawa Timur, laliarannya jangan-jangan satu dukun itu, Pak. Jadi mudah-mudahan selalu panjang umur. Saya yang karim karena loman bahasa Jawanya itu. Ya loman tadi 80 sak, silakan saja. Juga doanya, juga apa namanya tadi usulannya, juga Pak. Mudah-mudahan Allah menambahkan semua kebaikannya. Pak Akbar, narasumber Pak Tony dari BSI. Pak Eko Waludi itu Pak Doktor, kemudian Pak Kiai Haji Dr. Nasri Muhammad, ya, Ibu Bapak, para mukarramin, para DKM masjid maupun takmir yang ada di tempat ini. Sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Kiai Nasri ini karena juga Dewan Masjid mestinya sudah mewakili. Jadi ini jeruk makan jeruk. Jadi kalau di Alfiyah itu ada kata ada bait begini, wa taqtadir ridwan bi ghairi sukhtin fa'iqatan alfiyata bani mu'ti wa huwa bisabakin haizun tafdila mustaujibun tanaiyal jamila. Jadi Alfiyah itu ada dua, satu Alfiyahnya Ibnu Mu'ti yang duluan, yang kemudian Alfiyahnya Kiai Ibnu Malik. Nah, Ibnu Malik mikir ini perlu membuat, tapi karena sudah didahului oleh Ibnu Mu'ti,
Maka walaupun bagus itu tetap aja yang baik itu tetap Ibnu Mu'tilah. Saya itu Ibnu Malik, nah ini Ibnu Mu'tilah. Jadi walaupun mungkin saya bagus, tidak lebih bagus daripada Ibnu Mu'ti, daripada Pak Nasri. Ini nasib selalu nomor 2 itu begitu. Jadi juga itu penyanyi, walaupun penyanyi itu kalau yang pertama walau suara jelek, yang asli itu KW, yang kedua tetap KW aja gitu. Nah ini saya KW-nya. Iyalah nasib yang kedua ini. Baik. Tapi wallahu yaqdi bi hibatil wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Ya sudah, ini sama-sama cari akhirat aja ya, ya Habib ya. Cara-cara sama-sama cari akhirat ya sudahlah, kita jeruk dimakan jeruk atau jeruk sama-sama jeruk ya. Nah ini. Baik. Kalau kita mau bicara tentang memakmurkan dan dimakmurkan masjid, sampai pada konteks sekarang ini, Pak, ini sekarang itu ada gap. Ya, lembaga-lembaga yang bisa memakmurkan atau bicara tentang kemakmuran itu sekarang itu adalah lembaga ekonomi dan juga keuangan, lebih khususnya kalau keuangan tentang perbankan ini ya BSI. Ini bank syariah udah besar, ya kan? Maka sebelum sampai sini kita ke masalah historis yang pertama dulu pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi itu ketika Masjid Nabi itu mulai rame, kemudian ada masalah ini, karena ada orang-orang baru masuk Islam juga, datang dari berbagai ras juga, dari semula yang apa namanya, ya tidak bisa baca tulis sampai bisa baca tulis, ada juga, ya kan? Jadi kalau semua itu di masjid, belajarnya repot, rame, maka kemudian para sahabat ada yang mewakafkan yang kaya-kaya itu, ya, seperti Labid Al-Ansori itu mewakafkan apa namanya Sakifah. Sakifah itu semacam pemondokan lah gampangnya, tapi itu menjadi bagian dari masjid karena diwakafkan ke masjid. Di Sakifahnya Labid Al-Ansori itu tempat pemberantasan buta huruf, ngajari ngaji, ngajari ibadah. Ya, gurunya itu Juwaibar namanya, terkenal itu. Kemudian ada Sakifahnya mengenai perdagangan, juga mengenai ekonomi. Itu Sakifah yang diwakafkan oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi yang pengen mengembangkan bakat-bakat bisnis, ekonomi pasar waktu itu belum ada digital, itu masuk di situ. Kemudian juga ada Sakifah yang disebut dengan Sakifah Bani Sa'adah, itu bicara tentang politik bahasa sekarang itu, tentang perang, tentang keadilan, macam-macam lah. Kemudian kalau kemudian masuk masjid, itu setelah sholat itu masjid itu seperti konvensi. Ada yang nanya tentang ekonomi, ada yang nanya macam-macam dan seterusnya. Dan yang pusat pertanyaan itu alamannya itu kepada Nabi. Maka itu sampai-sampai ada orang menanyakan masalah pertanyaan gimana ngawinin kurma. Itu ada di masjid. Sampai Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu walaupun singkat hadis itu, kalau ditelaah dari asbabul wurudnya itu panjang sekali. Jadi ada hubungan dialektis juga antara Rasulullah dan sahabat. Jadi masjid itu seperti tempat konvensi, seperti tempat seminar, seperti sempat rapat kayak muktamarnya NU sekarang misalnya di Lampung, misal begitu. Macam-macam orang bertanya itu. Walaupun hadisnya cuma misalnya bahwa segala sesuatu adalah dengan niatnya, atas dasar niatnya atau tergantung pada niatnya, innamal a'malu binniyat, itu panjang sekali kalau kita lihat dari asbabul wurudnya itu. Jadi ini persoalan dialektis, persoalan dialogis, interaktif antara Nabi dan sahabat-sahabat itu. Dan itulah akhirnya menjadi Madinah itu menjadi
kota Nabi sih. Sehingga dikatakan Madinatul Nabi, di samping dia adalah Madinah Al-Munawwarah. Bahkan ada yang tanya, datang ke masjid itu mengatakan apa namanya, waqal al-Arab, itu ini orang-orang Arab, orang-orang kampung, orang-orang dusun begitu mengatakan aslamna, kami telah Islam. Kemudian ditegur oleh Rasulullah bahwa kamu belum Islam. Dia mengatakan kami telah beriman gitu. Kami beriman, tapi oleh Rasulullah ditegur menurut surat Al-Hujurat itu, menurut yang dititipkan oleh Allah, yang diwahyukan Allah kepada Nabi itu, walakin qulu aslamna, ya kan? Tapi katakanlah bahwa kamu itu baru Islam. Tapi yang dimaksudkan Islam itu bukan masuk Islam di situ. Islam itu adalah dalam arti loyalis Nabi. Dia belum Islam, belum mengatakan imannya bahwa Nabi ada Rasulullah, tapi mereka itu mengakui Nabi sebagai pemimpin bangsanya, gitu. Maka itu dalam Islam ada bahasa Arab, ada Islam tabi'in, para pengikut, ada juga atba. Kalau atba itu loyalisnya, bisa juga Islam, bisa juga tidak. Tapi kalau tabi'in itu jelas-jelas mengikut Nabi. Tapi atba itu loyalis. Digital itu mulai dari perorangan maupun dengan masjid. DMI menyerukan itu dan sampai melihat kepentingan itu. Karena itu nanti kita harapkan bapak-bapak di DKM bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sekaligus di dalam proses transaksi digital itu antara jamaah yang diserukan oleh DKM kepada jamaahnya, pada sama juga masjid kepada BSI ke masjid. Jadi DKM itu bisa menyerukan jamaahnya untuk melakukan itu, dan insya Allah income masjid juga bertambah. Tapi titipan masjid-masjid itu kepada BSI juga akan semakin besar pada waktu saja kepercayaan BSI antara dua pihak ini akan mendukung kekuatan bersama. Ini semua nanti akan terus kita kembangkan, kita perkuat, kita dalami, dan lewat seperti inilah diantara cikal bakalnya. Di muktamar nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Ada program yang akan kita canangkan, yaitu diantaranya ini Pak JK sudah mulai sounding ini, masjid membantu masjid, atau kalau tidak masjid membangun masjid. Ini sebenarnya ta'awun bainal masajid. Jadi masjid yang masih kurang mampu nanti dibantu oleh masjid. Caranya gimana? Lewat tadi itu juga kris tadi itu. Nanti kalau ada usulan dari Syekh kita tadi itu, kalau sudah terkumpul banyak, mungkin 1% setiap masjid masuk situ, rekening itu tidak akan kita kurangi, dipusatkan. Nanti itu masjid-masjid yang lemah itu kita bantu untuk dia, apakah renovasinya atau masyarakat ingin membantu membangun, kita keluarkan dari situ. Itu yang difikirkan oleh Syekhona tadi, Syekh Iqbal Khan tadi. Karena itu kepada pimpinan daerah, mesti misalnya juga wilayah, mulai sekarang bisa juga mengeluarkan formulir, membuat rumusan formulir seperti yang ditanyakan oleh Pak Dr. Nasri tadi, dengan pertanyaan apakah setuju dan setuju. Gimana setujunya? Sebaiknya dibuat formulir, apakah berkenan menjadi anggota DMI dan seterusnya. Nanti rincian apa? Untuk membangun kemakmuran bersama. Jadi masjid itu, anggota DMI itu di ADR kita ada dua. Satu anggota yang berupa masjid, yang kedua adalah anggota yang berupa perorangan itu. Jadi dua. Maka itu mohon ini nanti juga dibuat formulirnya sehingga masjid itu juga memahami tentang efek-efek kemakmuran bersama. Jadi masjid itu ada dua urusan, hablum minallahnya adalah ta'abudiyah, yang itu adalah berupa ibadah mahdhah, itu celestial, itu samawi, celestial. Ada lagi urusan terestrial, itu soal dunia, soal bumi ini, ya kemakmuran tadi itu terestrial, itu ardi, gitu. Secara umum seperti itulah. Maka saya ingin menggarisbawahi saja, mudah-mudahan forum ini berhasil juga dimasukkan semacam
ya mulai dari iming-iming sampai kepada mungkin dijanjikan bahwa kita semua akan keluar di sini atau besok diulangi lagi memiliki keterampilan atau literasi atau skill untuk melaksanakan kris ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan dikit, tadi Pak Nasri bilang kalau Muhammadiyah itu wabillahi taufiq wal hidayah, kalau NU itu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebenarnya memang dua-duanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah itu di Muhammadiyah itu bukan aslinya. Itu berarti itu Muhammadiyah jurusan HMI. Kalau NU itu juga sama sekali juga tidak asing karena juga wabillahi taufiq wal hidayah juga dari NU itu, tapi biasanya wabillahi taufiq wal hidayah di NU itu juga NU jurusan HMI. Seperti Pak Muhammad Nuh, Pak Yahya Stakuf, Saifullah Yusuf itu wabillahi taufiq wal hidayah karena sekarang sudah memasar wallahu muwaffiq, biasanya 2 kali mengucapkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit. Padahal hakikatnya sama. Entah ini Pak ini dari wabillahi taufiq wal hidayah atau jurusan HMI atau jurusan PMI. Baik, terima kasih aplaus yang luar biasa buat narasumber kita dari Pak Imam Daruqutni ya. Jadi memang tadi poin utama sih yang saya garis bawahi bahwa ini ada MOU dengan BSI. Saya ingat sekali tadi bahwa biasanya nanti kalau besar cuma mengurusin korporasi yang besar-besar, tapi tolong juga mesti ingat ke kita umat gitu ya. Jadi harus ada perhatian ke kita juga. Jadi itu mungkin poin utamanya Pak Kiai ya. Jadi jangan ngurusin yang besar-besar saja, umat juga butuh peluangnya itu. Baik, mungkin karena waktu ya, jadi mungkin pertanyaannya tolong ditahan saja dulu. Kita mungkin ke inti persoalan untuk pelatihan digital ya, terkait dengan pengelolaan keuangan yang akan disampaikan oleh Pak Tony Budi Kartono ya, retailer ya dari Dephead BSI. Silakan Pak Tony. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Syekh Iqbal, ya bapak-bapak ya banyaknya ya, ibunya sedikit sekali, ya bapak-bapak, kiai, ustadz dari seluruh area Depok yang hadir, kemudian Pak Sekjen, Pak Dr. Imam Daruqutni, kemudian Pak Kiai II Nasri, ya selaku Ketua DMI Depok, kemudian dari BSI, Pak Akbar, Pak Taufan, mohon izin Bapak sekalian, karena waktunya mepet, saya tidak mengacu ke screen ya, karena kalau screen saya cukup panjang nih, ya saya akan sampaikan garis besarnya saja, nanti lebih banyak kita diskusi, ya. Saya Tony, sudah diperkenalkan ya, saya dari kantor pusat, kebetulan saya sekarang mendapat tugas, ada proyek khusus dari direksi, yaitu mengawal pertumbuhan dana masjid, gitu ya. Jadi kami BSI kan gabungan nih, bapak-bapak sekalian, kita gabungan dari 3 bank syariah, ya, yang tadi udah diperkenalkan oleh Pak Anton. Jadi kita ada 3 bank syariah, dan alhamdulillah per 1 November secara resminya kita menjadi satu entitas, baik entitas secara legal, secara hukum maupun operasional. Jadi walaupun secara hukumnya sejak 1 Februari, tapi operasionalnya waktu itu masih terpisah-pisah gitu ya. Tapi alhamdulillah per 1 November kemarin kita sudah menjadi satu entitas. Nah, arahan pertama dari Pak Dirut kami, yaitu Pak Heri Gunadi, beliau langsung mengarahkan kami dari jaringan ya, terutama dari cabang-cabang, untuk segera bergerak ke masjid. Ya, jadi arahan pertama beliau itu. Jadi kita harus memperkuat segmen Islam khusus masjid. Kenapa beliau mengarahkan ke masjid? Karena yang pertama itu masjid mengelola dana umat, itu alasan pertama ya. Nah, seharusnya dana umat itu harusnya ditempatkan di tempat yang seharusnya gitu ya, yaitu dana yang tidak tercampur dengan riba gitu ya. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti haji dan umroh ya. Haji dan umroh oleh pemerintah clear sekali bahwa dana umat untuk berhaji atau umroh itu wajib ditempatkan di bank syariah sekarang. Bank konvensional sudah tidak dapat porsi lagi Pak. Itu karena dana itu sama dana umat juga. Nah, apa bedanya dengan dana masjid? Sama-sama Pak. Dana haji dan umroh itu sama dengan dana masjid. Oleh karenanya kami sekarang bergerak seluruh Indonesia serentak Pak.
setelah kita menandatangani MOU ya dengan DMI pusat, ya kita langsung bergerak ke DMI seluruh wilayah karena kita ingin mengamankan dana umat dulu, agar dana umat itu ditempatkan di tempat yang semestinya, gitu ya, itu di tempat yang tidak ada riba. Ya, itu menjadi PR kami, gitu ya. Jadi ini menjadi bukan hanya dari sisi bisnis, Pak. Kalau dari sisi bisnis tadi oleh Pak Imam tadi sudah disebutkan, kami lebih baik cari-cari corporate besar itu dari sisi bisnis, Pak. Tapi kami tidak berpikir seperti itu, gitu ya. Jadi kenapa kami hadir di sini? Karena kami memikirkan dana umat, Pak. Dana umat itu harusnya ada ditempatkan di bank syariah. Kenyataannya seperti apa? Berdasarkan data yang kami miliki, dari kurang lebih kalau di data Kemenak itu ada 280.000 masjid. Ya, tapi sebetulnya realnya lebih besar dari itu, Pak. Kurang lebih kalau berdasarkan NU, kurang lebih 700.000 masjid waktu itu ya, kami sempat berdialog dengan NU. Berapa yang ditempatkan di bank syariah? Di bank syariah kami yang terbesar ini, saat ini ya, baru 22.000 masjid. Jadi kurang lebih nggak nyampe 10% dana umat itu, dana masjid yang ditempatkan di bank syariah. Sisanya kemana? Mungkin ada yang memang ditaruh di bantal gitu ya, belum, atau ditaruh di keropak, belum di masjid, belum dibankkan. Tapi mayoritas kami yakin masih berada di bank konvensional. Nah ini menjadi PR besar bagi kami. Mudah-mudahan kami bisa membantu bapak-bapak untuk segera menempatkan dana amanah ini, dana umat ini di tempat yang semestinya. Dan insya Allah kami juga concern, Pak, terhadap ekonomi masjid. Walaupun memang karena ini pencanangan pertama ya di tahun ini, jadi mohon maaf mungkin produk-produk kami masih belum bisa memenuhi seluruh harapan dari bapak-bapak sekalian. Tetapi minimal kita sedang berusaha dulu setahap demi setahap. Kita berusaha untuk mempermudah layanan dulu. Melalui apa? Yang pertama melalui layanan digitalisasi, ya, seperti KRIS tadi, ya. Kenapa KRIS gitu ya? Karena orang mau donasi itu harusnya pintunya kita buka selebar-lebarnya. Betul ya bapak-bapak sekalian ya? Jangan dibatasi, Pak. Kalau di keropak pintunya kecil, Pak, cuma segini, Pak, gitu ya. Kita buka, Pak. Kalau keropak kan kecil tuh, yang masuk tuh cuma berapa lembar aja ya. Kita harus buka itu pintu itu. Supaya apa? Supaya orang yang niatnya donasinya besar, gara-gara keropaknya kecil pintunya, jadi dikurangin. Nah dengan KRIS, insya Allah pintunya tidak terbatas. Berapa aja bisa masuk lewat KRIS ini. Seadanya di tabungan ya, bisa dikeluarkan semua. Itu pertama, kita buka pintunya dulu, Pak. Ya, dengan teknologi, gitu ya. Dan kedua, orang harus dipermudah untuk bisa donasi. Kalau kebetulan ada orang sholat di masjid, keropaknya ternyata ada di dalam, masjidnya dikunci. Ya, padahal dia lagi sholat di masjid pengen donasi, nggak bisa kan? Dengan adanya ditempel seperti ini di pinggir-pinggir masjid, nanti orang bisa dengan mudah untuk melakukan donasi. Ya, tidak harus nyari-nyari keropaknya gitu. Ya, dengan cara dari seluruh sistem yang ada itu sudah terkoneksi ke KRIS, Pak. Mau banknya bank apapun, ya, mau pakai GoPay, mau pakai OVO, semua sudah bisa langsung donasi dengan satu KRIS saja. Ini teknologi yang luar biasa, Pak. Teknologi KRIS ini insya Allah ini menjadi teknologi masa depan kita. Kalau bapak-bapak sekarang masuk ke mall, naik kendaraan umum, kan kita udah pasti langsung pakai KRIS ya, Pak ya. Nanti mungkin 5-10 tahun ke depan itu kartu juga nggak ada, Pak. Yang sekarang pakai kartu ATM, ada kartu e-money, ada kartu macam-macam. Itu nanti teknologinya akan digantikan oleh KRIS. Pelan-pelan ya, bertahap. Nah, insya Allah dengan masjid nih kita menjadi pengawal ya, yang mengawali teknologi ini. Mudah-mudahan nanti 5 tahun lagi orang makin terbiasa dengan teknologi ini. Jadi mau donasi mau apa udah pakai KRIS semua. Jadi ini merupakan teknologi yang luar biasa, kita manfaatkan dan kita berikan secara gratis ya. Jadi kalau KRIS untuk industri, untuk usaha itu ada biaya-biayanya, tapi untuk masjid tidak ada, Pak. Kita gratiskan. Dan untuk pembukaan rekeningnya bapak-bapak nggak usah ada setoran dulu ya. Nanti kalau mau untuk yang setoran untuk pembukaan awal, silakan setorannya 0, kita gratiskan juga, jadi tinggal isi aplikasi aja. Ya, untuk masjid yang sudah terkoneksi dengan SIMAS-nya Kemenak, tidak perlu lagi pakai surat apa-apa, tinggal KTP pengurus, ketentuan pengurus, ketetapan pengurus, ya, itu saja, itu udah langsung bisa buka rekening. Kita berusaha untuk melakukan deregulasi lah, mempermudah untuk persyaratan buka rekening. Jadi bapak-bapak yang hadir di sini mewakili dari masjid masing-masing, silakan nanti dalam proses pembukaan rekening bisa langsung buka rekening, hanya isi aplikasi tanpa setoran awal, ya. Kemudian kita bisa langsung daftarkan KRIS-nya, insya Allah akan lebih mudah, akan lebih cepat prosesnya nanti kita bantu.
Kemudian yang kedua mengenai bagaimana kita memonitor keuangan masjid. Kita ada fasilitas net banking ya. Nah, jadi digitalisasi itu sangat berguna untuk kita mengurangi pekerjaan manual, Bapak-bapak ya. Jadi mulai dari proses-proses menerima dana sampai mengeluarkan dana itu semua diwakili oleh teknologi. Jadi KRIS itu pintu gerbang untuk kita menerima dana. Untuk mengeluarkan dana, misalnya gaji marbot ya, itu kita juga ada teknologi namanya net banking yang bisa dimanfaatkan oleh bapak-bapak. Jadi setelah buka rekening nanti selain KRIS-nya ada net bankingnya juga. Nah itu menjadi catatan-catatannya itu kalau kita mengeluarkan melalui net banking itu tercatat dengan baik, akuntabel ya. Jadi kita bisa dimonitor, bisa dilihat ya oleh semua pihak gitu ya. Jadi jangan pakai cash. Jadi untuk bayar misalnya gaji marbot itu bisa transfer dananya pakai net banking tersebut. Net banking bisa digunakan kapan aja, 24 jam. Ya, jadi tidak perlu banyak tunai lagi. Itu yang kedua. Jadi kita ada teknologi net banking. Yang ketiga, kita juga punya aplikasi namanya Takmir. Kita kerjasama dengan vendor. Kita lagi kembangkan aplikasi ini. Nantinya aplikasi ini bisa berfungsi ya sebagai media komunikasi antar masjid dan jamaah. Yang pertama itu. Jadi nanti masjid punya akun di situ, kemudian di-follow oleh jamaah-jamaahnya. Nah, masjid bisa share kalau ada kegiatan-kegiatan akan update di dalam aplikasi tersebut. Ya, jadi jamaahnya tahu ya. Kemudian masjid juga tahu siapa aja jamaah-jamaahnya. Selama ini kan nggak punya database nih. Masjid siapa aja sih jamaahnya, bisa nggak dihubungi dari masjid kepada jamaah? Ya, nah nanti dengan adanya akun tersebut di dalam aplikasi Takmir, insya Allah itu menjadi jembatan buat masjid berkomunikasi langsung dengan jamaah. Nah nantinya nextnya kita akan kembangkan aplikasi tersebut, sistem pencatatan keuangan masjid itu bisa diakses lewat aplikasi tersebut. Ini sedang kita kembangkan. Jadi yang penting Bapak store aja semua rekening yang dari Kropak store ke dalam rekening Bapak, nanti otomatis sudah terupdate tuh di dalam aplikasi tersebut saldo kas masjid yang bisa diketahui oleh seluruh jamaahnya. Gitu ya. Nanti insya Allah kita lagi kembangkan ini, tapi memang belum selesai. Ya. Jadi aplikasi ini nantinya insya Allah akan sangat membantu untuk komunikasi, untuk mengupdate informasi-informasi, untuk mengajak jamaah berdonasi juga nanti kita akan masukkan dalam aplikasi ini. Nah, kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, untuk meningkatkan keuangan masjid, kita sudah mendapat izin dari BI dan OJK mengeluarkan namanya BSI Smart, itu laku pandai. Jadi masjid nanti akan kita prioritaskan untuk mendapatkan layanan ini. Jadi dengan layanan ini maka masjid bisa melayani jamaah dalam pembelian pulsa, misalnya token listrik, ya buka rekening dan sebagainya. Masjid menjadi agennya bank. Nah di sini nanti kita akan sharing fee base, sharing keuntungan antara bank dengan masjid. Ya nanti kita kasih user ID-nya segalanya. Masjid bisa bisa mengakses sistem bank dengan aplikasi ini. Nanti masjid bisa mendapat fee base. Insya Allah mudah-mudahan ini menambah keuangan masjid, ya otomatis juga meningkatkan keuangan masjid. Mudah-mudahan masjid menjadi mandiri secara ekonomi. Itu yang keempat. Yang kelima, BSI sudah juga memiliki izin dari pemerintah untuk menyalurkan KUR. Ya, barangkali nanti ada usaha-usaha yang bisa kita bantu, kita bisa berkoordinasi. Ya, tapi memang kita mengelola dana umat, dana masyarakat pasti ada persyaratannya. Harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Jadi memang tetap harus ada analisa, kajian dan sebagainya. Tapi kalau memang memenuhi, masjid menjadi prioritas, lingkungan masjid, ekosistem masjid menjadi prioritas kita untuk kita bisa bantu melalui KUR tersebut. Kira-kira demikian gambaran garis besarnya ya. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat Pak Tony atas paparannya. Baik, terima kasih ya atas paparannya luar biasa. Jadi memang tadi secara teknis ya, dan tadi juga disebutkan banyak aplikasi-aplikasi yang mungkin juga DKM mungkin ya, seperti tadi Pak Imam ya, ada lanjutan Pak Imam ya harusnya Pak ya, informasi terkait penggunaannya dan pemakaiannya sehingga apa yang dibuat oleh BSI nanti bisa dimanfaatkan oleh DKM. Saya juga tadi menggarisbawahi menyambung dengan keinginan Pak Syekh Iqbal ya, kalau kita benar-benar menggunakan sistem yang ditawarkan oleh BSI, transparansi, kejujuran itu bisa kita jaga Pak Syekh Iqbal ya, karena biasanya kan kalau misalnya bendahara masjid
kalau memberikannya tunai kadang laporannya jadi nggak tercatat. Tetapi kalau transfer pakai bank itu ketahuan jumlahnya berapa dan memang memungkinkan untuk semua jamaah bisa melihat jumlah uang masjid yang bersangkutan. Jadi memang ini sangat luar biasa kalau memang kita bisa memanfaatkannya. Mungkin kita ada beberapa waktu lagi untuk bisa ditanyakan terhadap beberapa narasumber ini terkait khususnya digitalisasi berkaitan dengan pengelolaan keuangan masjid. Mungkin silahkan 1 atau 3 orang ya, karena waktunya sudah mepet ya di waktu akhir-akhir acara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aminuddin dari Masjid Nurul Hasanah, Kecamatan Limo. Kebetulan saya juga masuk di pengurus DMI. Oke. Mohon izin semuanya, para guru, para kiai, para tokoh masyarakat dan narasumber khususnya yang di depan. Sumbernya pertanyaan saya berawal dari apa yang tadi sudah disinggung di depan terkait dengan problem yang menurut saya sangat sensitif dan menjadi apa ya, masalah yang di masjid-masjid itu sulit gitu loh, sangat sulit untuk diselesaikan, dan seringkali problem ini menjadi problem yang seringkali ditemukan terkait dengan transparansi dana. Kemudian saya akan menyinggung tentang itu yang disampaikan oleh guru kita juga Syekh Iqbal Khan tadi depan, transparansi ya. Ketika berbicara transparansi maka kemudian harus ada profesionalisme. Ketika berbicara profesionalisme maka kemudian harus ada legal formal, kan demikian ya. Itu hierarkisnya. Maka kemudian ketika masjid-masjid itu betul-betul mencatat semua keuangan masjid dan kemudian menyalurkan sesuai dengan fungsi dan amanah dari umat, maka kemudian dengan sendirinya akan menambah trust donatur, donasi yang dengan sendirinya seperti yang tadi disampaikan di depan. Ada masjid yang kemudian menggaji katanya karyawannya sampai seperti halnya pegawai ya profesional ya, pegawai negeri gitu, bahkan lebih di atas UMR. Dan ada juga masjid yang begitu rapi membuat kegiatan sehingga dapat menarik donasi-donasi dengan sangat luar biasa tanpa harus mengulurkan proposal dan lain sebagainya. Maka pertanyaan saya Pak Kiai, mohon izin terutama terkait dengan kebijakan di pusat, mungkin Kiai Pak Kiai Darul Qutni ya yang berada di pusat. Ketika kita tadi berbicara profesionalisme, maka kemudian secara hierarkis apakah ada semacam legal formal atau unit usaha sehingga bisa menjembatani segala macam sirkulasi keuangan tentang kemasjidan yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan, yang kemudian bisa menambah dan mensejahterakan masjid di seluruh Indonesia. Jadi mungkin tadi barangkali kalau memang sudah ada ya sudah alhamdulillah ya, kalau memang mungkin belum ada ya barangkali ini menjadi usulan jika itu memang positif untuk kedepannya. Sehingga tadi betul Pak Kiai bilang bagaimana masjid bisa mensupport masjid atau masjid membangun masjid atau membangun tempat-tempat sosial yang lain. Sehingga betul-betul kita memakmurkan masjid dan masjid memakmurkan umat gitu loh. Barangkali itu saja Pak Kiai, mohon maaf semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Munjin. Mungkin langsung ditanggepin aja Pak Kiai ya. Terima kasih Pak Tony. Baik, tapi saya sebenarnya pengen untuk membangun saja, memprovokasi lah dalam bahasa, tapi memprovokasinya ini untuk kebaikan. Beberapa waktu yang lalu
kami, maksudnya saya dengan Pak JK, saya diajak Pak JK untuk Jumatan di Masjid Al-Azhar, di Masjid Al-Azhar Sisi Maharaja. Habis sholat kita makan bersama. Jadi kita berjamaah sholat Jumatan di Masjid Al-Azhar Sisi Maharaja bersama Pak JK juga. Kemudian setelah sholat Jumat itu makan bersama di situ di ruang kantornya. Saya nyeletuk, wah hebat betul Al-Azhar ini, sudah tidak ada kotak amal. Terus bilang, jangan salah Mas Imam, dia bilang gitu. Dulu ketika kotak amal, kami itu satu Jumat itu kira-kira 10 juta, 15 juta setiap Jumat itu. Tapi sekarang sudah 600 juta tanpa kotak amal karena pakai kris itu 400 juta setiap bulan dan juga 600 juta begitu. Jadi kalau Bapak segera pengen tahu tentang sistem itu untuk masjidnya, insya Allah kotak amalnya bisa disingkirkan, ya kan? Tapi itu tetap jalan daripada klotak gambar burung itu. Ya toh, rame masjidnya, klotak ada 10 baris, 10 kotak amal, punya klotak, gambar burung semua. Tapi itu ya memang ke surga jurusannya kan, insya Allah. Nah, terus Bapak ngusung lagi ke bank, nuker lagi yang recehan jadi lembaran, ongkos lagi untuk transportasi 1 juta misalnya begitu kan, atau beberapa. Nah ini kan tanpa kotak amal, tapi malah duit masuk banyak begitu. Karena sistem ini akan menambah kemakmurannya. Sekarang itu kalau kita kurang di dalam mengejar pengetahuan keterampilan ini, kita akan tertinggal dan ke dunia ke depan akan semakin maju. Karena itu cepat-cepatlah kalau bisa kita mohon khusus kepada untuk dilaporkan ke BSI Pusat kepada Pak Heri Gunardi khusus mengenai orang yang membawa surat dari masjid untuk ngurus bank itu, kalau bisa jangan dilambat-lambati. Fasilitas cepat gimana caranya sehingga nanti di masjid itu segera dipasang barcode itu supaya nanti orang beramal disosialisasikan sendiri supaya para jamaah itu cepat beramalnya. Jadi Bapak tidak perlu kotak amal tapi uangnya lebih banyak begitu. Nah ini karena itu sekarang itu menjadi lebih cepat, lebih dapat gitu. Ini yang penting di dalam forum ini. Adapun mengenai rencana-rencana bersifat programatis lainnya mengenai termasuk proses pemakmuran, intinya bahwa kalau kita memiliki atau semakin mengembangkan sistem organisasi kita, maka DMI ini akan terus menjembatani bagaimana proses pemakmuran masjid itu akan benar-benar terjadi. Masjid harus menjadi pusat masyarakat, Pak. Tadi ada pemikiran yang termasuk baru atau lama yang diperbarui itu, misalnya masjid menjadi yang dulu kan masjid itu dijauhkan dari pasar, sampai ada hadis yang diintroduksi terus, tempat terbagus itu adalah masjid, tempat terburuk itu adalah pasar gitu. Itu ketika kami juga di Jogokarya dengan Pak JK, Pak Jasir itu menyampaikan hadis itu, mungkin urainya kurang jelas bagaimana itu, Pak JK pasti kasih waktu langsung protes, Pak, saya kira hadis itu dhaif. Karena Nabi kita yang mulia itu juga alumni pasar. Masa beliau mencela sendiri pasar? Tidak mungkin itu sampai begitu. Ya, saya ya diam, tapi ini perlu uraian. Sampai di naik mobil, kita dengan Pak JK satu mobil itu aja, telepon Pak Kures, Pak, ini ada hadis begini, langsung divetkan beliau oleh Pak JK. Hadis yang begini bahwa masjid itu tempat terbaik dan pasar tempat berburu, saya pikir ini hadis dhaif. Ya betul. Pak JK langsung Pak Kores langsung begitu lah, kan betul kan gitu. Jadi maksudnya mungkin betul, tapi dari sudut memang pasar itu juga tanpa seleksi, yaitu ada kambing, ada macam-macam, dari sudut itu kan mungkin. Kemudian ada juga persoalan goror di situ antara tengkulak pedagang dan juga pembeli yang lain, ada gorornya. Masjid tidak ada goror, mungkin maksudnya di situ yang harus dijelaskan, yang tidak sampai di situ. Dan karena itu Pak JK ingin juga mendekatkan pasar itu harus dekat masjid.
Sehingga masjid itu menjadi termasuk bagian menjadi gimana kita membangun semacam social engineering seperti itu kasarnya, membangun masyarakat Islam yang bazari kira-kira gitu. Jadi masjid itu juga tidak dijauhkan dari pasar. Maka ketika di masjid masa pidatonya an-nikahu sunnati. Begitu di Cina at-tijarah sunnati. Lah gimana ini? Kita enggak, padahal dua-duanya sunnah Nabi. Yang nggak pernah kawin salah baca malah an-nikahu santai, bukan sunati, santai. Saya bacanya sama tapi apa tulisannya sama, bacanya salah. Jadi nah ini jadi maksudnya bahwa masjid harus menjadi pusat masyarakat. Menjadi pusat masyarakat itu ya ibadahnya yang saya sebutkan tadi, kemudian juga ada sistem masyarakatnya, apa namanya, fasilitas-fasilitas termasuk dagang itu. Nah nanti Pak, saya kira rancang bangun dari masyarakat masjid itu harus ditumbuhkan dengan beberapa fasilitas di masjid itu. Kalau yang konvensional itu sekarang kan masjid, serambi, kemudian tempat wudhu, mandi dan sebagainya. Menurut buku yang dicetak baru oleh Dewan Masjid Indonesia, itu arsitektur masjid di Indonesia yang kita harapkan di samping masjid itu nanti juga ramah lingkungan karena akan menghadapi krisis energi. Masjid itu nanti juga hemat energi, mungkin tidak pakai AC, sudah cukup sejuk, sudah dingin dan sebagainya. Tapi di samping itu juga di masjid itu nanti landscape-nya atau apa landscape itu ya, tata ruangnya juga bertambah, ada konsultasi perbankan, ada masalah kesehatan. Jadi orang itu dokter ada di situ. Itu juga sekaligus memberikan income kepada masjid. Kalau misalnya BSI buka masjid, buka cabang atau buka kantor kas saja di masjid, itu ada konsultasi tentang keuangan perbankan atau kredit dan sebagainya. Masyarakat semakin tercerahkan, bisa berani, tidak jauh-jauh dari kehidupan itu. Dia semakin memiliki etos profesional yang semakin kuat, maka juga masjid mendapatkan income juga dari sewa kantor itu, walaupun itu ini juga sama-sama menguntungkan. Karena itu ke depan inilah yang akan kita bangun dan beberapa hal nanti itu termasuk program-program yang harus ditumbuhkan, dirancang sehingga masyarakat itu kembali ke masjid. Dari masjid kemudian kembali masyarakat lagi, seperti itu. Dan ini kalau soal profesionalisme ya, ada satu ayat ya, misalnya yang kita sering sebutkan itu, lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf. Jadi ada orang-orang yang ngurusi agama termasuk masjid ini. Orang masjid itu kan nggak boleh kumuh. Ya, walaupun tidak punya, dia ngurus, dikasih kepercayaan sebagai merbot, pakaiannya juga bersih, tampil necis begitu. Padahal dia nggak punya uang. Nah, ini orang-orang ini disangka punya uang. Ayat itu mengatakan yahsabuhumul jahilu, akhirnya disangkanya orang yang nggak tahu, ya yahsabuhumul jahilu yang nggak tahu, yang jahil yang nggak tahu, ini menyangkanya orang ini wah berduit ya, kerjaan nggak ada, ngurusi masjid terus, padahal dia miskin. Nah, maka Allah menyebutkan di situ bahwa apa yang disebut sedekah, zakat dan sebagainya termasuk gaji profesional sebenarnya itu bisa difikirkan untuk orang ini. Jadi kayak masjid di Mekah, di Madinah itu, apalagi kok Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu gajinya ratusan juta Pak, imam masjid itu Pak. Tapi ya harus hafal Quran betul. Di masjid atau Ajami Muhammad bin Bas itu juga gajinya besar itu, bukan ngafal Quran duduk situ siang malam ya 5-6 orang sebagai imam, gak rawatib, tapi nggak diurus di masjid Pak. Itu ada negara ngasih itu. Jadi kita juga harus memikirkan lah, para DKM masjid itu pemikiran profesional. Maka itu misalnya jadi ketua masjid itu kalau perlu ada semacam apa itu namanya itu perjanjian profesionalnya. Anda bisa menghasilkan misalnya ya, menghasilkan kotak amal kira-kira 50 juta enggak? Siap. Ya, gajinya berapa? Enggak mungkin 5 juta, 10 juta untuk dia. Kontrak kinerja. Ya.
dia berpikir tentang kris ini dan seterusnya, itu bisa mengalami multiplikasi atau berlipat ganda kenaikannya itu tidak masalah. Tapi program-programnya itu. Sedikit saya tambah cerita, satu saat saya pernah berkunjung di masjid di kawasan Anak Benua India sana. Masjid itu mengalami pemakmuran luar biasa. Lampu tidak pernah mati ini, 24 jam, Pak. Anak-anak juga belajar situ, ibu-ibu melahirkan itu ke rumah sakit tidak bayar, orang masuk di rawat masjid tidak bayar, semua dibayari masjid. Ya kan? Orang yang nggak punya uang atau apa, tidak merasa kelaparan. Kalau siang makan ke masjid pasti makan, karena di masjid itu orang makan pakai piring-piring besar, pakai tampah bahasa kita itu, makan bareng, ya gitu. Nah, ini masjid memberikan layanan seperti itu, dan tetapi berbeda dengan masjid kita. Tidak boleh makan di masjid, tidak boleh tidur di masjid, anak-anak tidak boleh main di masjid. Ini masjid terus jadi apa gitu kan? Itu daripada kita ngurusin masjid bener ya, akhirnya supaya enak kerjaannya masjid itu dikunci ketika ndak sholat, kita sholat dibuka lagi. Nah, ini tidak ngurusin masjid ya, ngurusin diri sendiri nih. Terus karena itu masjid yang ramah lingkungan termasuk ramah anak-anak itu singkirkan semua pengumuman-pengumuman yang menakutkan itu. Jadi masa anak-anak dilarang di masjid atau dilarang. Yang penting itu kan ya buanglah sampah pada tempatnya. Itu maksudnya harus ada kotak sampahnya di situ. Di Masjidil Haram itu antara adzan dan iqamah biasa orang makan juga. Biasa di masjid, Pak. Nah, itu kalau kita lagi beruntung juga duduk begitu dapat nasi kebuli. Oh iya dapat nasi kebuli itu. Tapi kalau enggak ya cuma kurma dan sebagainya atau lain-lain. Ya kan? Itu pun juga orang narik-narik untuk makan bersama itu. Inilah masjid yang harus kita bangun, menjadi masjid masyarakat betul. Jangan dijauhkan, jangan masjid terima amal kotaknya, tapi tidak boleh anak-anak main di situ. Ini masjid yang kering. Jadi ini masjid yang saya contohkan tadi itu kira-kira juga sebagian akan memberikan warna baru. Ancaman kita tentang peradaban dan budaya ke depan itu sangat apa namanya parah. Dan karena itu kalau kita anggap sebagai masjid pusat masyarakat bukan hanya sebagai itu tempat dagang dan sholat seperti kasarnya bukan seperti itu, tapi sekaligus juga membentuk masyarakat dan bangsa yang kita angankan sebagai tujuan masjid ini. Saya kira demikian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Waktu kelihatannya tidak bisa memungkinkan untuk lebih berlama-lama diskusi ya, tapi poinnya bahwa kalau terkait teknis cabang-cabang BSI sudah banyak Pak Tony ya, artinya bisa ditanyakan langsung di situ terkait bisa jemput bola juga kalau memang ada masjid-masjid yang ingin pengetahuan lebih lanjut terkait kedemian Pak Kiai juga tiap subuh kadang-kadang keliling, jadi bisa ditanyakan langsung. Keterbatasan waktu memang tidak bisa kita hindari. Poinnya adalah bahwa tadi seperti tadi Pak Kiai Imam sampaikan bahwa masjid itu pusat kegiatan manusia, dan pusat kegiatan manusia itu harus punya efek positif terhadap sekitarnya untuk kesejahteraan. Tetapi untuk melakukan itu kita butuh orang lain. Di sini ada BSI ya untuk bisa membantu mensejahterakan sekitar masjid. Poinnya adalah bahwa kita harus berkolaborasi gitu ya, saling bekerja sama dengan pihak lain, dan di sini fungsi DMI untuk menjembatani DKM untuk bekerja sama untuk bisa memaksimalkan fungsi masjid yang 9 itu, yang selama ini kita cuma satu sebagai tempat ibadah. Jadi memang kita masih nggak tahu apakah ini berdosa atau tidak ya, mubadir ya, dari 9 fungsi yang harus dilakukan ternyata baru satu Pak Kiai ya, artinya tempat untuk beribadah saja. Mungkin karena waktu saya cukupkan saja untuk pelatihan manajemen masjid berbasis digital ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.